Tong Sancong, terkenal sebagai guru dari siluman kera batu Shun Gokong, dalam kisah perjalanan ke barat karya Wu Cheng'en. Banyak yang mengklaim, kisah asli perjalanan ke barat, dilakukan oleh seorang dengan nama Xuanzang, untuk mencari kitab suci. Xuanzang, benar-benar pernah hidup di Cina, dan mengadakan perjalanan ke barat. Namun dalam kisah aslinya, dia tidak disertai para muridnya yang merupakan siluman, melainkan seorang diri, bahkan tanpa seizin Kaisar Tang. Video sebelumnya, kita sudah membahas tentang klaim, bahwa Tong Sancong pergi ke Arab, untuk menerima kitab suci terakhir, yaitu Al-Quran yang baru turun kepada Nabi Muhammad. Di akhir cerita Kerasakti, tidak diceritakan kitab apa yang diambil atau diperoleh. Episodenya menggantung begitu saja. Sebab, kalau produser mau menceritakan sejarah yang sesungguhnya, bahwa kitab yang mereka cari adalah Al-Quran, maka akan bubarlah keyakinan non-Islam dari agamanya, dan cerita atau film tersebut juga tidak akan laku terjual, sehingga produser film tidak akan dapat memperoleh keuntungan, alias rugi. Memang tidak ada pernyataan secara resmi, namun bisa kita lihat dalam setiap episodenya, Tong Sancong, sepertinya malah mempelajari Islam sampai tingkat sufi. Ada sebuah gagasan, kemungkinan, ajaran Buddha, mempengaruhi ajaran Islam Sufi, atau sebaliknya. Contohnya, Abu Yazid Al-Bustami, mengenalkan konsep fana dan huta ke dalam ajaran Sufi, karena pengaruh gurunya Abu Ali Al-Sindi. Fana, berarti berhenti mengada, atau hancur leburnya ego diri, dalam proses menyatu dengan Allah. Huta, berarti tipuan atau muslihat, sebagai gambaran dari dunia kebendaan atau materi. Dalam Hindu and Muslim Mysticism, R.C. Zahner secara meyakinkan berpendapat, bahwa Al-Sindi, yang telah pindah dari agama lain, kemungkinan besar mengambil konsep fana dari Chandogya Upanishad, dan konsep huta dari Svetasvatara Upanishad, sebagaimana ditafsirkan oleh Shankara, pendiri Advaita Vedanta. Semua bentuk ajaran Buddha, berhubungan dengan topik serupa, yaitu mencapai nirwana, yakni pembebasan dari kelahiran kembali yang berulang. Nirwana bukanlah masuk surga. Akan tetapi, inna lillahi, wa inna ilaihi rojiun. Sesungguhnya, kami adalah milik Allah, dan sesungguhnya, hanya kepadanyalah kami akan kembali. Umat Islam pada umumnya, memiliki konsep surga yang mirip dengan Hindu, yaitu ada bidadari yang disetubuhi kapan saja. Sedangkan kalangan Sufi dan umat Buddha, juga memiliki konsep yang serupa, yaitu mencapai kesempurnaan iman, dengan menghentikan penderitaan umat manusia. Daripada bingung, kita sambil simak perjalanan Tong Sancong. Cerita legenda Kerasakti adalah dongeng mengenai perilaku manusia yang mengandung filsafat tingkat tinggi, serta nasihat dan pengajaran, supaya mudah dimengerti dan dipahami. Ketika Tong Sancong masih bayi, dia dihanyutkan oleh ibunya ke sungai, lalu ditemukan oleh seseorang. Kisah ini sangat mirip dengan cerita Nabi Musa, yang juga dihanyutkan ke sungai. Kehidupan Nabi Musa, paling banyak disebutkan dalam Al-Quran. Walau begitu, semakin banyak diceritakan, semakin banyak pula hal-hal yang sulit dimengerti secara literal. Terlebih ketika bertemu dengan seseorang yang sering disebut Nabi Khidir, kisahnya hanya bisa dimengerti oleh orang Islam dengan pemahaman sufistik. Dalam Al-Quran, tidak tercantum sama sekali nama Khidir. Tokoh antagonis yang menemani Musa, hanya disebut sebagai seorang hamba dari hamba-hamba kami. Ini artinya, Allah menyuruh Nabi Musa untuk berguru kepada orang tersebut, walaupun tidak diketahui latar belakangnya, apalagi pendidikannya. Yang terpenting, dia bisa menjelaskan apakah ada kebaikan di balik tindakannya tersebut. Orang dengan pemahaman sufi, tidak mudah tersinggung, tidak mudah marah-marah, apalagi mengkafir-kafirkan orang hanya karena tidak sepemahaman. Hal ini pun ada dalam ajaran Buddha. Diceritakan dalam Kalama Sutta, salah seorang murid bertanya, "Yang mulia, banyak pertapa dan brahmana yang berkunjung ke Saputa, mereka menerangkan dan membahas dengan panjang lebar ajaran mereka sendiri, tetapi mencaci maki, menghina, merendahkan, dan mencela ajaran orang lain. Lalu datang pula pertapa dan brahmana lain ke Saputa, dan mereka ini juga menerangkan dan membahas dengan panjang lebar ajaran mereka sendiri, tetapi mencaci maki, menghina, merendahkan, dan mencela ajaran orang lain. Kami yang mendengarnya jadi bingung, siapa di antara pertapa dan brahmana yang berbicara benar, dan siapa yang berdusta?" Sang Buddha menjawab, "Benar warga Kalama, sudah sewajarnya kamu ragu-ragu, sudah sewajarnya kamu bingung. Dalam hal meragukan, memang akan menimbulkan kebingungan.
Oleh karena itu warga suku Kalama, janganlah percaya begitu saja berita yang disampaikan kepadamu, atau oleh karena sesuatu yang sudah merupakan tradisi, atau sesuatu yang didesas-desuskan. Janganlah percaya begitu saja apa yang tertulis dalam kitab-kitab suci, juga apa yang dikatakan sesuai logika dan kesimpulan belaka, juga apa yang kelihatannya cocok dengan pandanganmu, atau karena ingin menghormati pertapa yang menjadi gurumu. Tetapi warga suku Kalama, kalau kau selidiki sendiri, kamu akan mengetahui, hal ini tidak berguna, hal ini tercela, hal ini tidak dibenarkan oleh para bijaksana, hal ini kalau terus dilakukan akan mengakibatkan kerugian dan penderitaan, maka sudah selayaknya kamu menolak hal-hal itu. Tetapi setelah diselidiki sendiri, kamu mengetahui, hal ini berguna, hal ini tidak tercela, hal ini dibenarkan oleh para bijaksana, hal ini kalau terus dilakukan akan membawa keberuntungan dan kebahagiaan, maka selayaknya kamu menerima, dan hidup sesuai hal-hal tersebut. Dalam perjalanan ke barat, Tong Sancong diuji dengan 33 cobaan, dan 99 rintangan. Angka tersebut, merupakan kiasan tentang lika-liku perjalanan kehidupan manusia dalam mencapai moksa, kepada Sang Hyang Widi. Ini bukanlah suatu kebetulan, sebab, umat Islam sering berzikir Subhanallah Alhamdulillah Allahu Akbar masing-masing 33 kali, dan membaca Asmaul Husna sebanyak 99. Pencapaian apapun, tidak hanya didasarkan kepada doa, namun juga ikhtiar, berjalan selangkah demi selangkah, meningkatkan kesabaran, agar tidak tergoda oleh tawaran Shun Gokong yang selalu ingin mengajaknya terbang agar cepat sampai. Hal terpenting dalam hidup, bukanlah hasil yang didapat, namun perihnya perjalanan ketika kita bisa melewatinya. Hal ini juga yang diperintahkan Allah kepada Siti Hajar, untuk berlari bolak-balik dari Bukit Shofa ke Bukit Marwah hingga 7 kali untuk mencari air dan pertolongan, sebelum akhirnya Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Ismail kecil dengan memancarkan air Zam-Zam. Ini menandakan, Allah ingin hambanya berusaha, bukan mentang-mentang istri Nabi, lalu dengan enaknya ongkang-ongkang kaki menunggu mukjizat. Dan mungkin, inilah yang menjadi inspirasi bagi pengarang legenda Kerasakti, untuk membukukan cerita dalam bentuk filosofi kehidupan Tong Sancong. Legenda ini, mencerminkan kehidupan manusia pada umumnya. Hal ini dapat ditemukan pada karakteristik para tokohnya. Shun Gokong, mewakili sifat manusia dengan keegoisan, kebencian, mudah marah, kesombongan, pikiran yang liar, dan suka terburu-buru mengambil jalan pintas yang haram, mentang-mentang dia disayangi oleh Dewi Kuan Im sejak kecil. Cupat Kai, mewakili sifat manusia dengan berbagai keinginan dan keserakahan duniawi, seperti rakus akan makanan, genit suka menggoda wanita cantik, menginginkan kedudukan tinggi, dan gila harta benda. Wu Qing, mewakili manusia dengan karakter lemah yang membutuhkan dukungan dari orang lain, lamban dalam berpikir, sulit menghafal sesuatu, dan kebodohan batin. Jadi, mereka bertiga melambangkan lobha, dosa, dan moha, atau keserakahan, kebencian, dan kegelapan atau kebodohan batin. Sedangkan Biksu Tong sendiri, mewakili manusia yang telah terbebas dari penderitaan dan tercerahkan, memiliki keteguhan hati di dalam ajaran agama, teguh dalam memegang sila, setia di dalam jalan tengah, dan berjuang keras demi kebahagiaan makhluk lain. Walaupun, sebagai manusia biasa, dia juga tak bisa lepas dari godaan dalam hatinya, sehingga pernah digambarkan kalau dirinya mau digendong Shun Gokong terbang, tapi keburu kepergok Dewi Kuan Im. Sementara kuda putih tunggangan biksu, mewakili ketidaktahuan. Kuda naga ini, tidak pernah mengintervensi sang biksu untuk melakukan sesuatu. Sang kuda, juga tidak jelas apa fungsi sebenarnya, dan malahan, dia sering tidak terlihat mengikuti rombongan. Bahkan ketika rombongan bermimpi sampai Kuilein, kuda putih juga absen. Ucapan Biksu Tong Sancong yang terkenal, kosong adalah isi, isi adalah kosong. Dalam tasawuf, makna ini mirip dengan konsep tahliyah dan tahliyah. Tahliyah adalah pengosongan hati dari berbagai nafsu. Caranya, dengan melakukan berbagai lelaku, yang membuat kenikmatan dunia serasa tak berarti, dan bertaubat dari berbagai dosa. Selanjutnya, barulah hati menjadi siap untuk tahliyah, atau menghiasi dengan berbagai sifat terpuji. Dalam pengajaran sufistik, pokok yang didahulukan, adalah menghindarkan diri dari dosa maksiat. Ketika hal itu sudah dikuasai, barulah kemudian peningkatan ketaatan. Sebab, menurut Profesor Aboy Bakar dari Aceh, yang pertama itu lebih sukar dilakukan, daripada yang kedua. Hal itu sejalan dengan pendapat Sang Hujjatul Islam, Imam Ghazali yang menerangkan, dalam agama, terdapat dua dasar tarbiyah.
Pertama, meninggalkan segala hal yang terlarang, dan kedua, mengerjakan segala kebajikan yang diperintahkan. Untuk menaati segala perintah atau amal ibadah, tiap orang sanggup sekadar kuasanya. Ini sangat mudah. Namun, mengendalikan syahwat atau hawa nafsu, tidaklah dapat dikerjakan sembarang orang, kecuali yang sudah memindahkan jiwanya dari suasana kejahatan, kepada nuansa gemar berbuat kebaikan. Ini sangat sulit. Banyak kita jumpai, orang lebih rajin sholat, tapi setelah sholat kerjaannya menghina orang, mengejek ajaran orang, dan mengkafir-kafirkan orang. Hal ini berbanding terbalik dengan kalangan sufi, yang malah jarang terlihat sholat, namun tindak tanduknya kalem, tepo seliro, menghargai pandangan orang, dan tetap berbahasa santun ketika mengkritik. Ali bin Abi Thalib pernah berpesan, hendaklah engkau selalu merendahkan dirimu, jangan mencari kemasyhuran. Jangan mengangkat-angkat dirimu dengan membangga-banggakan ilmu pengetahuanmu, biasakan tenang, dan berdiam diri. Ajaran Buddha juga lebih menekankan pada penguasaan hawa nafsu, daripada sekedar ritual keagamaan. Umat Buddha tidak menghabiskan waktu memikirkan apa itu Tuhan, atau memikirkan bagaimana membuktikan keberadaannya. Jika Anda bertanya kepada umat Buddha tentang Tuhan, mereka akan lebih memilih untuk menjawab, kita adalah milik Tuhan yang sama. Selesai urusan. Mereka percaya pada asas-asas budi pekerti, dan kesusilaan nirwujud yang lebih tinggi, yang dalam pengertian ini, menciptakan atau menata dunia. Terlepas apakah Tuhan duduk di singgasana seperti raja, atau bersemayam di atas air, tidak ada urusan untuk mengetahui detail itu.